Semangat pagi Sobat Tani seluruh Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat dan melimpah rezekinya. Hari ini kita akan membahas tentang kebun durian di Pupuan. Di sini ada kebun durian luar biasa jumlahnya, 700 pohon durian kane. Ini hamparan kebunnya, tumpang sari dengan tanaman kopi. Oke, sekarang kita langsung jumpa dengan pemiliknya, kita kenalan. Semangat pagi, Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi, sahabat petani, sahabat Merauke di seluruh Indonesia. Salam kenal, salam jumpa bersama saya. Saya Agung Wisnamo Putra, pemilik kebun durian yang ada di Desa Bantiran. Ini kurang lebih populasinya 700 pohon. Kita tanam 13 tahun yang lalu. Untuk hari ini kita akan treatment, kita akan cobakan untuk penggunaan full Merauke profesional dengan karate boroni, dengan penyemprotan MAG, MAP sesuai dengan ketentuan-ketentuan di brosur. Nah, kita akan amati, kita akan lihat ke depan produksinya akan seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa meningkat bagus, karena kita berharap tahun kemarin kita sudah tembus di angka hampir 950 juta per panen kemarin. Kita harapkan periode depan dia bisa lebih meningkat kalau sudah kita treatment dengan benar sesuai dosis ketentuan dari penyuluh supervisor dari pihak Merauke Tetap Jaya. Kita mempergunakan profesional karate boroni. Salam petani Indonesia. Terima kasih. Oke, kita tanya-tanya, Pak. Ini ceritanya bagaimana, Pak, bisa menanam durian sebanyak ini? Kita sebagai generasi yang berwawasan ya. Jadi kita mempunyai kita setelah browsing karena kemarin juga kita sempat jalan sampai ke Thailand, ternyata industri durian di situ luar biasa. Akhirnya 13 tahun yang lalu saya pulang, kita cobakan. Kita cari info-info tentang tanaman durian, kebetulan ini lahannya juga baru saya beli. Akhirnya saya berani mencoba karena melihat prospek ke depan, karena untuk pada waktu itu di Indonesia montong kane itu masih didatangkan dari luar, Mas. Masih diimpor dari Thailand. Nah, saya melihat ini ada peluang. Kenapa kita tidak coba tanam sendiri? Akhirnya saya tanya-tanya, saya selusuri tempat penjual bibitnya, ketemu penjual bibit montong kane di Sudaji. Dengan tidak berpikir panjang, udah kita berani mencoba, karena dengan segala gini, karena saya apapun saya pikir dengan ikhtiar yang bagus, dengan usaha yang keras, saya yakin pasti jadi. Dengan segala resikonya, akhirnya kita tanam 1000 pohon. 1000 pohon kurang lebih. Setelah sekarang ini mungkin karena faktor kematian dan lain sebagainya, sisa hampir 750. Seperti yang sekarang. Hampir 750. Iya. Jadi Sobat Tani, beliau sudah studi banding atau melihat prospek ke depannya. Padahal itu 13 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun durian kane ini harganya masih sangat menggiurkan ya. Jadi Sobat Tani, 35.000 jangan Mas per 35.000 itu di kebun. Posisi di kebun Sobat Tani. Jadi Sobat Tani yang mau tanam durian, tanam apokat, tanam buah-buahan, jangan ragu. Tapi lihat varietasnya dulu. Karena tanaman tahunan atau tanaman keras yang langsung jual ke pasar itu sangat mudah kita untuk menjualnya, cari pasar juga sangat mudah. Daripada yang tanaman harus diolah dulu, itu kadang tergantung kepada tengkulak, seperti jahe, kemudian juga cabai pun masih fluktuatif karena horti. Kalau tanaman yang seperti buah-buahan ini prospeknya masih tinggi karena setiap orang makan buah. Nah, seperti itu. Ini Sobat Tani, jadi umur 12 tahun. Nah, itu sejarahnya kenapa beliau berani nanam durian. Nah, untuk merawatnya ini, Pak
Bapak ini mulai kapan Pak serius merawat duriannya? Tanaman ini baru serius saya rawat kurang lebih 2 tahun terakhir, Mas. 2 tahun terakhir, karena 3 tahun terakhir sebelum pandemi sudah kita rawat. Karena saya sudah mulai pensiun, sudah mulai mempunyai banyak waktu untuk merawat. Akhirnya kita kelola dengan baik, dengan benar. Karena kalau tidak kita rawat dengan baik, dengan benar, ini sia-sia rasanya perjuangan kita menanam 13 tahun yang lalu. Dia akan banyak yang merana, dia akan mulai terserang kanker daun, satu persatu mungkin akan mati. Akhirnya kalau kita nanam lagi kan sia-sia. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk merawat dengan keyakinan pasti akan menghasilkan pendapatan yang bagus. Karena untuk menjualnya sangat gampang. Jadi kita tinggal tungguin aja di sini di kebun, mereka akan berdatangan para pedagang-pedagang buah yang pengiriman Jakarta. Ini penjualan kita perangko Jakarta, Mas. Jadi mereka akan datang meminang. Nah, kita tinggal compare aja siapa yang berani ngambil paling mahal, siapa yang punya likuiditas yang paling bagus, keuangannya bagus, in cash kita kasih. Kemarin ini sempat pedagangnya sangat tertarik ke sini. Untuk rasanya bagaimana Pak durian ini Pak? Nah, ini ada suatu hal yang menarik. Setelah kita banding-bandingkan di Bali kan ada banyak sentra durian, Mas. Di Bali banyak sentra durian, pemirsa. Ada di Singaraja, ada di banyak tempat lain. Nah, kita coba melakukan uji rasa, Mas, dengan membandingkan rasa durian saya dari daerah lain. Karena pada waktu itu kita sudah treatment dengan Karate Boroni dan profesional dengan produk Merauke, penyemprotan dengan MAP, MAG. Nah, ternyata ada suatu hal yang menarik di sini. Kane itu sebenarnya identik montong itu dengan rasa manis saja. Jadi kurang nendang rasa duriannya. Sebenarnya seperti itu. Dan orang pun paham sekali. Jadi begitu kita terapi dengan produk Merauke, ada suatu hal yang berbeda. Ini menjadi sangat manis dan keluar rasa pahitnya. Aroma duriannya itu menjadi sangat kuat. Ini yang sebenarnya menjadi suatu hal yang anugerah dari rasanya ini, sehingga dari pihak buyer kita di Jakarta, mereka berani pesan duluan. Jadi mereka minta terus. Karena kita punya rasa yang beda. Ada tekstur pahitnya. Kita berani bilang montong Kane Bali rasa musangking. Mantap. Nah, di sini Sobat Tani. Sobat Tani yang suka durian ini sudah berbuah. Kalau pengen merasakan, nanti kita boleh komentar di bawah. Nanti kita kasih alamat kebunnya yang sudah berbuah. Ini di bulan Januari pertengahan. Nah, ya. Bulan depan bisa panen. Sudah mulai panen ini. Beda memang rasanya. Kemarin saya membuktikan beda. Kemarin dapat, minggu pertama dapat, kemarin juga dapat. Rasanya luar biasa Sobat Tani. Coba, jangan ketinggalan untuk nyoba. Nah, itu sekilas tentang budidaya dan prospek dari hasil penjualan durian yang kemarin berapa Pak? 950 juta. 950 juta. Dengan pemukaan hanya sedikit kemarin, 300 gram profesional dan 200 gram Boroni. Karate Boroni. Nah, MAP, penyemprotan. PMAG, MKP dan Vitoflex Pak ya. Vitoflex penyemprotan. Vitoflex untuk mikro penyemprotan. Jadi hasilnya luar biasa. Dari hasil panen kemarin, nah, hasil bagus. Tentunya kita pas kesini juga kunjungan, kita tentunya berani menyarankan untuk membudidayakan secara serius lagi. Nah, yang dulunya belum pernah dimasukkan kaftan, kapur atau dolomit. Nah, ini beliau memasukkannya seperti ini Sobat Tani. Nah, ini sudah di dolomit secara merata. Satu pohon 2-3 kilo. Nah, seperti ini. Padahal akses dari luar ke dalam ya cukup lumayan, tidak bisa turun 5 ton turun sini langsung, harus dilangsir pakai motor. Nah, kita ukur kemarin pH-nya di sini 4,4. Ya, 4 sampai 4,5. Belum nyampe 5. Belum nyampe 5 ya, kita ukur ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini
harus dikapur. Mengapa harus dikapur? Karena dengan pengapuran atau dolomit akan menaikkan pH tanah. Penyerapan pupuk optimalnya itu di 6-7. Kalau 6 itu sudah optimal, tapi jangan lupa tetap menggunakan dolomit karena waktu hujan asam, tanah itu bisa turun. Tetap dolomit itu setiap tahun wajib ditambahkan saat awal musim hujan atau pertengahan musim hujan boleh. Yang penting masih ada hujan. Nah, seperti ini penambahan dolomit. Jadi kalau pupuknya bagus, pakai pupuk mutiara bagus, tapi penyerapan pupuk kurang, ya sangat terbuang istilah uangnya, Pak. Ya. Nah, jadi uangnya itu kita mupuk misalkan satu kali pupuk 20.000, terbuang suah percuma. Terbuang, terserapnya pun ada, tapi terserapnya tidak maksimal, Mas. Tidak optimal. Tidak optimal. Seperti saran Mas Ibnu, jadi saya akan tetap akhirnya memutuskan untuk penyerapan optimal saya kaptan dulu, baru nanti kita pupuk. Kemudian ini juga nanti masuk asam humat di sini masuk, kemudian bakteri juga masuk. Nah, beliau pakai Baktu Horti nanti. Jadi perawatan tanah ini harus maksimal karena tanah itu ada beberapa unsur. Satu, unsur tanahnya sendiri, kemudian bahan organik. Ketiga, unsur hara. Unsur hara itu kita masukkan lewat penambahan dengan kimia. Keempat, itu ada namanya yang banyak dilupakan dan mulai banyak petani sudah mulai sadar pentingnya mikroorganisme dalam tanah. Nah, itu sangat penting untuk membantu pengemburan tanah, bantu penyerapan unsur hara, terutama fosfat yang sebenarnya sudah banyak di tanah tetapi tidak ada bakterinya, pengurainya. Fosfat itu tidak terserap akar. Jika ada bakteri pengurai fosfat itu lebih cepat terserap akar. Kemudian ada bakteri atau jamur trichoderma yang bantu perlindungan terhadap tanaman, sangat penting. Nah, itulah pentingnya bakteri dan jamur trichoderma. Nah, seperti ini. Ini pohonnya luar biasa dan ada bunga buah di situ bersambung. Nanti kita coba pupuk, praktekkan pupuk biar sobat tani tahu bagaimana cara pemupukan. Setelah kaptan seperti ini, idealnya adalah seminggu 2 minggu pupuk. Tapi beberapa tempat saya lakukan langsung pupuk langsung kaptan, itu juga reaksinya juga contoh ya, bagus, tapi ini untuk memberikan contoh kita lakukan. Tapi sebaiknya sobat tani lakukan seminggu 2 minggu, diberi jeda, itu yang terbaik dari kantor. Nah, oke sobat tani, ini Karate Plus Boroni dan ini NPK Mutiara profesional. Hati-hati dengan produk palsu. Jadi produk yang asli itu ada logo burungnya. Kemudian tali ini berwarna, ada lebih dari 3. Ini warna 4 warna. Ada warna putih, biru, merah. Kemudian ada warna agak hijau kekuningan ini. Jadi ada 4 warna di sini. 3 warna lebih. Kalau yang palsu warnanya hanya putih aja atau biru aja. Jadi pastikan sobat tani membeli produk PT Merauke Kitab Jaya, keasliannya seperti itu. Ada logo burungnya. Kemudian pastikan tali itu warnanya 4, biru, merah, putih, dan ada warna kuningnya. Oke Pak, dibuka aja. Ini kelarutannya sangat cepat sekali, jadi larut di air 100%, kalsium yang tidak ada endapannya, kalsium yang larut air. Kandungannya Karate Boroni adalah kalsium nitrat plus boron. Nah, seperti ini warnanya kuning. Ini kandungannya sobat tani, kita baca. 15,5% nitrogen, 26% kalsium, dan 0,3% boron. Nah, nitrogennya ini 14% lebih adalah nitrat, jadi cepat terserapnya.
kemudian kalsium 26%, meskipun cuma 26%, tidak seperti yang ada yang kandungan 90 atau 99%, ini jauh lebih efektif, lebih efisien yang 26%, karena sudah larut air 100%, tidak ada endapan. Kemudian yang penting lagi adalah boronnya, dia akan bantu pembungaan, dia unsur mikro. Nah, ini kita taburkan NPK profesional, kandungannya 9,2525, 9 nitrogen, nitrogennya amonium. Kenapa amonium kita jelaskan nanti. Dan fosfat 25%, kemudian kalium 25%. Fosfatnya berbentuk diamonium fosfat, lebih cepat terserap tanaman daripada TSP, sangat cepat terserap tanaman. Dan kaliumnya 25%, nitrogennya 9%, amonium. Karena dengan amonium penyerapan fosfat itu lebih cepat sobat tani. Jadi amoniumnya di profesional, nitratnya ada di Karati Boroni. Jadi tanaman itu menyerap nitrogennya lewat yang cepat lewat Karati Boroni karena nitrat. Kemudian nitrogen di profesional, dia amonium akan bantu penyerapan pupuk fosfatnya. Oke, itu campurannya. Nah, ini sudah dicampur 750 gram asam humat dicampur di pupuk sebanyak 75 kilo. Oke, sobat tani, ini sudah dipupuk ya. Ya. Kemudian untuk video pemupukannya bisa dicari di video deket-deket ini, atas atau bawahnya, nanti sobat tani bisa lihat itu cara pemupukannya. Dicampur menggunakan asam humat atau humid acid. Nah, tadi sudah dilakukan pemupukan, seperti ini hasilnya. Ini pupuknya, Pak. Jadi tadi ini kita pupuk 1,5 kg NPK profesional 1 kg Karati Plus Boroni. Jadikan satu dulu, kemudian dipupuk. Nah, tadi di sini pupuk, Pak, keliling 1 kg. Nah, kemudian yang setengah kilo kita pupukkan di piringan istilahnya. Dan ini memang sengaja tidak perlu ditutup. Mengapa? Karena penguapannya sebenarnya sangat sedikit sekali, kecuali urea dan ZA, penguapannya lumayan cukup tinggi. Ini kita kalsium nitrat, nitrat itu tidak akan menguap dan cepat terserapnya. Mas, tidak terbawa air. Nah, kan sudah ada piringan. Kalaupun hujan, air itu paling enggak sudah di sini, Pak. Pinggiran. Di pinggiran sini. Beda dengan kita seperti ini. Ini kan tidak ada piringan. Kalau kita pupuk hujan, airnya tentunya ke mana-mana. Karena ini sudah gembur, tidak perlu ditutup. Nah, yang di sini kita tutup, Pak. Nah, kalau Bapak misalkan punya ada pupuk organik, boleh ditutup di sini. Itu jauh lebih bagus. Nah, ini jadi pupuk di piringan ini tentunya juga ada akar, kita kasih pupuk sedikit merata seperti ini akan lebih efisien. Oke. Baik sahabat tani di seluruh Indonesia, demikianlah tadi kita sudah melakukan pemupukan menggunakan Karati Boroni Plus pupuk profesional, dan saya memakai humid acid. Baiklah, sampai di sini dulu kawan-kawan. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan untuk tanaman kita selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang maksimal sehingga kita bisa menjadi lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih. Oke, sobat tani, terima kasih Pak Agung. Kita sudah melakukan pemupukan di sini. Semoga tanamannya bertambah, meningkat produksinya, dan tanaman selalu bagus. Itu harapan kita semua. Hari ini sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, boleh share ke teman saudara, dan jangan lupa tentunya kita minta dukungan untuk mendukung channel ini lebih besar, minta dukungan untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Sekian dari saya, semangat pagi dan salam panen.